Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang ini kami dari kelompok 10 akan berdiskusi mengenai analisis break-even dalam sistem penganggaran. Sebelumnya saya Septiansyah sebagai moderator akan memperkenalkan kelompok kami yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri Septiansyah NIM 2019 11573. Yang kedua Muhammad Yusuf NIM 2019 11585. Yang ketiga Abdul Gufar NIM 2019 1105. Tidak aktif melaksanakan partisipasi kegiatan kelompok atau tidak ikut mengerjakan. Break-even pengertian konsep analisa. Pengertian break-even adalah titik impas saat laba yang didapatkan mempunyai nilai setara dengan yang diperlukan dalam proses produksi. Definisi lainnya dari break-even adalah kondisi di mana jumlah seluruh pendapatan setara dengan jumlah seluruh pengeluaran di setiap produksi jasa atau barang. Dalam posisi tersebut, laba bernilai nol atau mutlak, yang bagi orang awam banyak dikenal dengan sebutan balik nol. Konsep analisa. 1. Penggolongan biaya yang terjadi dalam suatu perusahaan harus ke dalam biaya dan biaya variabel. Yang kedua, biaya variabel berubah secara total sesuai dengan perubahan volume, sedangkan biaya tetap tidak mengalami perubahan secara total. Yang ketiga, jumlah biaya tetap tidak berubah walaupun ada perubahan kegiatan, sedangkan biaya tetap per unit akan berubah-ubah. Yang keempat, selama sedang menganalisa periode harga jual per unit konstan. Yang kelima, konsep berasumsi produk selalu habis terjual dari setiap produksi. Yang kelima, perusahaan menjual dan membuat satu jenis produk bila perusahaan membuat atau menjual lebih dari satu jenis produk, maka perimbangan hasil penjualan setiap produk tetap. Manfaat analisis break-even point. 1. Sebagai pedoman bagi pemilik usaha untuk memberikan nilai investasi yang sesuai sehingga dapat mengimbangi biaya produksi awal. Yang kedua, menggunakan hasil perhitungan tersebut sebagai analisis bagi perusahaan untuk menentukan nilai pembelian dan penjualan saham, perencanaan anggaran, dan proyeksi keuangan perusahaan. Yang ketiga, sebagai tolak ukur penentuan margin agar usaha memperoleh keuntungan bukan kerugian. Asumsi dari analisa break-even point. 1. Ada perubahan terhadap biaya harga jual. Yang kedua, bila perusahaan menjual 2 macam produk. 3. Bila jumlah yang dijual tidak sama dengan jumlah yang dihasilkan. Untuk menyelesaikannya ada 2 pendekatan, yaitu 1. Dengan metode full costing atau biaya penuh. Bagian produksi yang tidak terjual harus dibebani baik biaya variabel maupun biaya tetap. Yang kedua, dengan metode direct costing biaya variabel.
Bagi yang produksi yang tidak dijual hanya dibebani dengan biaya variabel saja, sedangkan biaya tetap produksi seluruhnya menjadi beban produksi yang terjual. Cara penentuan tingkat break-even. Terdapat 3 cara pendekatan yang dapat dipakai dalam menghitung tingkat break-even perusahaan untuk suatu periode, yaitu 1. Pendekatan secara tabellaris, yaitu dengan cara menghitung jumlah penghasilan dari biaya pada berbagai tingkat atau volume penjualan atau produksi. Yang kedua, pendekatan secara grafis, yaitu dengan menggambar kurva penghasilan, biaya tetap, dan biaya total pada berbagai tingkat penjualan atau produksi. Yang ketiga, pendekatan secara aritmatik, yaitu dengan menggunakan rumus berikut ini. Atas dasar unit, unit sama dengan FJ dibagi P dikurangi VC. Atas dasar sales dalam rupiah, rupiah sama dengan FEC dibagi 1 dikurangi FEC dibagi P. Keterangan FC biaya tetap, P harga jual per unit, VC sama dengan biaya variabel per unit. Biaya tetap adalah total biaya yang tidak akan mengalami perubahan apabila terjadi perubahan volume produksi. Biaya tetap secara total akan selalu konstan sampai tingkat kapasitas penuh. Biaya tetap merupakan biaya yang akan selalu terjadi walaupun perusahaan tidak berproduksi. Biaya variabel adalah total biaya yang berubah-ubah tergantung perubahan volume penjualan atau produksi. Biaya variabel akan berubah secara proporsional dengan perubahan volume produksi. Pendekatan per unit dengan rumus ini, unit sama dengan biaya tetap dibagi harga per unit dikurangi biaya variabel per unit. Kalau rupiah sama dengan total biaya tetap dibagi total biaya variabel. Rupiah sama dengan total biaya tetap dibagi 1 dikurangi total biaya variabel dibagi total hasil penjualan. Point diperoleh dari biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi per unit. Nilai margin kontribusi per unit diperoleh dari selisih antara harga jual per unit dengan biaya variabel per unit. Selain itu, nilai margin kontribusi bisa diperoleh dari hasil pembagian antara total penjualan keseluruhan dengan biaya variabel. Contoh soalnya. Rencana penjualan tahun 2012 meliputi 2 jenis produk sebagai berikut. Penjualan produk A sama dengan 15.000 unit. 1.000. Produk B sama dengan 10.000 unit. 750. Biaya variabel untuk produk A sama dengan 500 per unit, produk B sama dengan 300 per unit. Biaya tetap keseluruhan
5 juta per tahun. Dari data tersebut diminta 1. Menentukan berapa event point perusahaan secara keseluruhan dalam rupiah. Yang kedua, menentukan berapa event point produk A dalam unit. Yang ketiga, menentukan berapa event point produk B dalam unit. Produk A, Rp, produk B, dalam kurung Rp, jumlah penjualan 15.000 kali Rp 1.000. Produk A 15 juta, produk B 7.500.000, jumlah 22.500.000. Biaya variabel 15.000 kali Rp titik 500. Produk A 7.500.000, produk B 3 juta, jumlah 10.500.000. Contribution margin 7.500.000 rupiah. Produk B 4.500.000 rupiah. Jumlah Rp 12.000.000 rupiah. Biaya tetap jumlah Rp 5 juta. Keuntungan Rp 7 juta. 1. BEP 10.500.000. Strap 22.500.000 sama dengan 5.500.000. Strap bawah 0,53. Sales mix sama dengan A bagi B sama dengan 15 juta bagi 7.500.000 sama dengan 2 bagi 1. Produk mix sama dengan A bagi B sama dengan 15.000 bagi 10.000 sama dengan 3 banding 1. 2 BEP produk A rupiah sama dengan 2 per 3 kali Rp titik 9.432.963.962,26 sama dengan Rp 6.289.308,17 unit sama dengan Rp 6.289.308,17 banding Rp 1.000 sama dengan Rp 6.289,31 sama dengan 6.289 unit. 3 BEP produk B rupiah sama dengan 1 per 3 kali Rp 9.433.962,26 sama dengan Rp 3.144.654.000 rupiah unit sama dengan Rp 3.144.654,09 bagi Rp 750 sama dengan 4.192,87 sama dengan 4.193 unit. Pak Anto memiliki sebuah toko sepeda dengan ketentuan sebagai berikut. Biaya tetap Rp 5 juta rupiah. Biaya variabel Rp200.000. Harga jual barang per unit Rp150.000. BEP biaya tetap kontribusi margin per unit. Strap bawah harga per unit. BEP 5 juta rupiah. Strap bawah harga jual dikurangi biaya variabel per unit. Strap bawah harga per unit. BEP sama dengan 5 juta. Strap 1.500.000 dikurangi 200.000. Strap bawah
1.500.000, BEP 5 juta, strip bawah 0,9, BEP sama dengan RP 5.600.000. Dengan demikian Pak Anto dapat mencapai BEP ketika angka penjualannya mencapai Rp 6.250.000. Jika melewati angka tersebut, maka sudah balik modal dan bisa menghitung keuntungan. Data rencana penjualan perusahaan 2020 penjualan dianggarkan 200.000 unit 25. Biaya 1 material, 2 TKL, 3 BOP, 4 biaya administrasi, biaya penjualan 700.000, 600.000, 500.000, biaya variabel 900.000, 1.300.000, 100.000, 300.000, sama dengan 5 juta. Pendekatan aritmatik. Break even dapat diketahui dengan memasukkan data anggaran sebagai berikut. 1. Atas dasar keseluruhan. BE sama dengan 1.800.000, strip bawah 2.600.000, 1 kurangi 5 juta sama dengan 1.800.000, strip bawah 1 dikurangi 0,52 sama dengan Rp 3.750.000 atau 150.000 unit atas dasar per unit produk. BE sama dengan 1.800.000, ke bawah 25 kurangi 13 sama dengan 0,52 atau 52%. Juga disebut sebagai variabel cost ratio. Variabel cost ratio sebesar 52% berarti bawah 52% dari keseluruhan penghasilan atau 52% dari setiap Rp 1, kurang penghasilan yang diperoleh dari penjualan akan terpakai untuk menutup biaya variabel sehingga sisanya yang 48% dalam kurang 1 dikurangi 0,52 atau 100% dikurangi 52% disebut profit volume ratio, yaitu bagian dari penghasilan yang tersisa dan tersedia untuk menutup biaya tetap dan seterusnya akan tersedia sebagai keuntungan perusahaan. Pendekatan tabularis. Pendekatan secara tabularis atas dasar data di atas dapat diketahui bahwa harga jual per unit Rp25, biaya variabel per unit produk Rp13 dalam kurung Rp2.600.000 dibagi 200.000 per unit. Beban tetap produk maupun biaya usaha keseluruhan berjumlah Rp 1.800.000. Berdasarkan data di atas dapat dibuat perkiraan laba pada berbagai tingkat produksi atau penjualan seperti berikut. Produksi 100.000, 125.000, 150.000, 200.000. Penghasilan 2.500, 3.000, 125, 3.000, 750, 5.000. Biaya VC 1.300, 1.625, 1.950, 2.600. FVC dalam kurung 1 TH tutup kurung 1.800 plus 1.800 plus 1.800. TC 3.100 min 3.425 min 3.750. Laba anggaran
dikurangi 600 dikurangi 300 kosong ditambah 600. Dengan menggunakan pendekatan secara grafis dengan menggunakan sumbu X sebagai petunjuk volume kegiatan dan Buyi meninjaukan nilai rupiah dari penghasilan dan biaya, maka titik break even akan diketahui dari potongan antara kurva penghasilan keseluruhan dengan biaya keseluruhan dalam kurung TR sama dengan TC tutup kurung. Grafik break even dapat dibuat dengan meletakkan garis biaya total di atas garis biaya tetap total atau di garis variabel total. Hasilnya akan sama saja, yaitu bahwa break even dicapai pada tingkat penghasilan sebesar Rp 3.750.000 pada sumbu Y atau 150.000 unit pada sumbu X. Tingkat penjualan minimum. Melalui break-even point, Anda juga dapat mengetahui berapa banyak unit yang harus diproduksi agar keuntungan yang didapat dan dapat menutup biaya yang dikeluarkan. Berdasarkan unit yang sudah diketahui, maka secara otomatis Anda juga dapat mengetahui tingkat penjualan produk minimal yang harus dijual pada periode tersebut. Analisis BEP dengan metode forecasting. Pengertian forecasting adalah suatu metode dalam dunia akuntansi yang menjelaskan bahwa seluruh biaya yang dikeluarkan di dalam proses produksi akan dimanfaatkan sebagai indikator untuk menghitung total biaya per unit atau harga pokok produksi di dalam suatu kegiatan bisnis. Biaya-biaya yang dimaksud dalam forecasting: 1 biaya variabel, 2 biaya tetap, 3 biaya langsung, 4 biaya investasi, 5 seluruh biaya yang dimanfaatkan untuk proses produksi. Variable costing. Pengertian metode variable costing. Variable costing adalah suatu metode perhitungan seluruh biaya yang digunakan untuk membuat suatu produk di mana biaya tersebut memiliki jumlah yang harus berubah secara sesuai dengan volume kegiatan bisnis. Maka dapat dijelaskan bahwa biaya tersebut juga bersifat fluktuatif atau naik turunnya secara proporsional dengan kuantitas output dan volume produk.